Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Angka perkawinan bawah umur di Belitung Timur menurun walaupun tidak signifikan, dan KUA Kecamatan Simpang Renggiang mencatatkan perkawinan bawah umur yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Namun sayangnya angka-angka tersebut tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya di dalam masyarakat. Karena kita tahu perkawinan itu ada dua macam, ada perkawinan tercatat, ada perkawinan yang tidak tercatat. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui perkawinan yang tidak tercatat agar kita bisa mengurangi atau menekan angka perkawinan bawah umur, dan kita membuat kebijakan dan program-program yang bisa meminimalisir perkawinan bawah umur. Untuk itu kita harus mengetahui psikologi sosial yang ada di dalam masyarakat. Dari hasil kajian kami, ada dua hal yang sudah kita ketahui bersama, bahwa orang menikahkan di bawah umur yang pertama karena sudah hamil atau setidaknya melakukan seks pranikah. Yang kedua, mayoritas masyarakat Belitung Timur tidak akan membiarkan anak perempuannya hamil atau melahirkan tanpa seorang suami. Dulu memang ada istilah nerisik. Nerisik ini sebetulnya mencarikan jodoh untuk anaknya yang sekufu atau sepadan, melihat asal-usulnya, keturunannya, melihat tingkat pendidikannya, melihat kemampuan finansialnya, dan semacamnya. Itu karena pertimbangan sekufu atau sepadan, bukan karena semata-mata ingin memaksakan atau menjodohkan anaknya. Tetapi budaya seperti itu sekarang sudah hilang, karena mereka sudah pandai mencari jodohnya sendiri. Nah, untuk mengetahui angka perkawinan bawah umur yang lebih akurat, yang lebih menyentuh dengan sebenarnya, maka kita bisa membandingkan data peristiwa nikah bawah umur yang tercatat, kemudian kita bandingkan dengan data persalinan atau kehamilan remaja yang ada di Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Atau nanti kita bisa bandingkan dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pembuatan kartu keluarga baru, atau terkait peristiwa pernikahan yang tidak tercatat, atau terkait dengan pembuatan akte kelahiran anak dengan melihat nama ibu kandungnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat data berikut. Baik, kita lihat dinamika perkawinan bawah umur yang tercatat di Belitung Timur. Kita lihat progresnya dari tahun ke tahun. Tertinggi ada pada tahun 2022 dan terendah itu 2021. Kemudian tahun 2023 ada 58 pasang yang menikah di bawah umur menurut 7 pasang. Kita lanjutkan ke grafik berikutnya. Ini pencatatan perkawinan bawah umur menurut jenis kelamin per kecamatan. Yang biru menandakan laki-laki ya, yang kuning itu perempuan. Kita lihat perempuan itu Manggar sama Gantung sama, tertinggi itu di Kecamatan Simpang Renggiang, laki-laki 7, perempuan ada 11. Yang perlu diketahui bahwa ini berdasarkan pencatatan peristiwa nikah. Artinya yang bersangkutan, pengantin laki-laki atau perempuan itu belum tentu berdomisili di kecamatan tersebut. Misalnya di Kecamatan Simpang Renggiang ada laki-laki yang berasal dari Kecamatan Gantung, ada yang dari Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang dicatatkan pernikahannya di KUA Simpang Renggiang. Kita lanjutkan. Ini pernikahan bawah umur berdasarkan jenis kelamin ya. Dinamikanya kita lihat dari tahun 2022 sampai 2023. Terjadi penurunan signifikan ya, terutama yang perempuan di Kecamatan Gantung. Pada tahun 2022 ada 13 orang, turun menjadi 6 orang. Sebaliknya terjadi pelonjakan yang sangat tinggi di KUA Renggiang, itu yang laki-laki tidak ada yang menikah di bawah umur pada tahun 2022, yang perempuan hanya 1 orang. Tapi pada tahun 2023 yang laki-laki 7, kemudian yang perempuan naik menjadi 11. Ini dinamikanya. Kita lanjutkan kita bandingkan, yang kita ngambil yang perempuan saja untuk dibandingkan dengan peristiwa kehamilan dari tahun 2022 sampai 2023. Yang paling jauh disparitasnya di Kecamatan Gantung
tahun 2022 yang menikah itu 13, kemudian yang hamil tahun 2022 itu ada 61. Trennya menurun, angka pernikahan itu 6 dan angka kehamilan tahun 2023 menjadi 38. Yang kedua posisinya di Manggar ya. Di Manggar itu walaupun tahun 2023 menurun, ada 6 orang menikah di bawah umur, tapi angka kehamilannya naik 27. Sebaliknya di Simpang Renggiang, angka kehamilannya yang sebelumnya itu hanya 9 naik menjadi 19. Nah, yang anomali Dendang ada angka kehamilan yang berada di bawah angka peristiwa nikah. Tidak berarti bahwa yang menikah tidak hamil, ada yang tidak hamil, karena kebanyakan yang sudah menikah itu sudah hamil atau paling tidak sudah melakukan seks pranikah. Kita lanjut ke grafik berikutnya. Ini grafik berikutnya. Kita membandingkan perempuan bukan hanya dengan kehamilan tetapi juga dengan angka persalinan. Nah, kita lihat trennya ini, disparitas antara peristiwa nikah dan kehamilan di Manggar sama Gantung sangat jauh ya. Nah, kita lihat di Simpang Renggiang dulu, yang menikah 11, kemudian yang bersalin 12, kemudian angka kehamilan 19. Tadi di Dendang angka kehamilannya itu hanya 3. Tetapi angka persalinannya sama dengan angka perkawinan, yaitu ada 5. Kita lanjut. Ini persentase kehamilan atau persalinan dengan peristiwa nikah tahun 2023. Semua kecamatan. Manggar, Gantung, Kampit. Manggar sama Gantung sama 18%, Kampit 17%. Kemudian Dendang 11, Simpang Renggiang 11, Damar 14, Pesak 11. Ini sepertinya mengikuti tren populasi yang ada di kecamatan masing-masing. Kita tahu di Simpang Renggiang itu jumlah penduduknya tidak lebih dari 10.000 jiwa. Dibandingkan dengan Manggar, itu ada desa baru yang jumlah populasi penduduknya itu sekitar 10.000 jiwa dalam satu desa. Kalau melihat ini, saya rasa tidak terlalu mengherankan. Kita lanjut ke estimasi minimal perkawinan bawah umur remaja putri per kecamatan tahun 2023. Estimasi ini didapat dengan membandingkan antara angka kehamilan dan perkawinan, dipilih salah satunya yang lebih rendah dengan asumsi bahwa orang setelah hamil pasti melahirkan. Makanya dipilih salah satu angka yang paling rendah, kemudian dikurangi dengan angka peristiwa nikah yang tercatat di KUA. Hasilnya selisihnya seperti ini. Gantung ada 30, Manggar 21, Kampit itu ada 7, Dendang 0, Simpang Renggiang 1, Damar 3, Sak 1. Apakah ini mencerminkan yang sebenarnya? Kita lihat, ambil sampel di Kecamatan Simpang Renggiang. Kita lihat dinamika grafiknya seperti ini. Nah, antara ini angka peristiwa nikah laki-laki yang biru, yang pink itu perempuan. Kemudian ini angka kehamilan. Ini grafik persalinan. Pada bulan Januari tidak ada peristiwa nikah, namun memang ada 1 persalinan dan 2 kehamilan. Memang kita tahu bahwa angka peristiwa nikah dan angka kehamilan dan persalinan tidak selalu berbanding lurus. Namun setelah melalui penelusuran by name, by address, maka dari 19 kehamilan dan 12 persalinan bila dikumulatifkan akan teridentifikasi pada 22 remaja. Karena 9 kehamilan dan persalinan menunjuk pada orang yang sama. Dan dari 22 remaja ini, 16 remaja diantaranya sudah tercatat menikah di KUA Simpang Renggiang. Sisanya berarti ada 6 remaja. Setelah ditelusuri, dari 6 remaja yang tidak tercatat menikah di KUA Simpang Renggiang, ternyata 1 remaja yang berumur 18 tahun bukanlah persalinan yang pertama. Dia sudah menikah pada umur 15 tahun di KUA Kecamatan Gantung. Adapun sisanya 3 kehamilan remaja dan 2 persalinan remaja tidak pernah tercatat menikah di KUA Kecamatan Simpang Renggiang, tidak pernah meminta rekomendasi untuk menikah di luar Kecamatan Simpang Renggiang, tidak pernah melakukan perubahan status perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik perkawinan yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Juga tidak pernah terdaftar menjadi ibu dari seorang bayi dalam penerbitan akta kelahiran anak. Lalu, apa artinya angka-angka yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama,
tingginya disparitas antara perkawinan bawah umur yang tercatat di KUA dan dengan angka kehamilan remaja dan persalinan remaja menunjukkan bahwa perkawinan bawah umur yang dilakukan oleh KUA itu memang karena alasan kehamilan atau seks pranikah, bukan karena faktor ekonomi atau faktor budaya. Dan yang kedua, disparitas tersebut terjadi di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Manggar, di mana di situ biasanya terdapat titik-titik lokasi yang ada pemandu atau penghulu liar yang sering memandu pernikahan bawah umur. Sebaliknya, di beberapa kecamatan lain yang mempunyai angka disparitas yang sangat rendah karena melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berpartisipasi menekan perkawinan bawah umur. Misalnya di Kecamatan Simpang Renggiang, beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat biasanya enggan menghadiri akad nikah yang dilaksanakan di bawah tangan, apalagi bawah umur. Untuk itu kita harus mewaspadai perkawinan bawah tangan. Kalau di KUA Simpang Renggiang yang angka disparitasnya hanya selisih 1 orang, bagaimana dengan kecamatan lain yang angka disparitasnya jauh lebih tinggi daripada Kecamatan Simpang Renggiang? Demikian hasil kajian kami, semoga bermanfaat terutama bagi para pemangku kebijakan agar dapat membuat kebijakan atau program yang bisa mengurangi dampak perkawinan bawah umur atau menekan perkawinan bawah umur. Juga kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerhati sosial dan kemasyarakatan agar bisa bekerja bersama, mendukung dan meminimalisir dampak perkawinan bawah umur. Demikian apa yang dapat kami sajikan. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.